Ya karena itu kan harusnya kalau dibilang itu adalah prerogatif presiden. Ya udah partai-partai jangan ngoceh dong. Ini kan artinya PDIP mau kasih sinyal bahwa iya itu prerogatif presiden berdasarkan hasil rapat PDIP. Jadi begitu jadinya. Jadi soal-soal semacam ini yang kita mau tegakkan ethics meritocracy, ethics professionalism, ethics integrity. Tapi headline sehari-hari ini udah menunjukkan bahwa PDIP memang berambisi untuk menguasai DKI itu karena ada soal-soal sumber dana di situ tuh dan sumber dendam mungkin pada Anies. Dan itu akan dipakai sebagai pola yang sama ke daerah-daerah. Akibatnya apa? Nanti partai-partai juga akan bilang, oke, PDIP boleh kok itu intervensi kebijakan. Kalau begitu kita juga bisa intervensi dong di daerah-daerah di mana gubernurnya adalah anak asuh kita. Jadi partai akan lakukan hal yang sama. Maka terjadilah politisasi yang sebetulnya nggak boleh terjadi. Tapi kita tahu bahwa desain akal-akalan ini, PLT ini, memang dimaksudkan untuk semacam seserahan politik bagi partai-partai besar kan. Itu yang kita tentang sebetulnya. Kalau mau fair, siapa yang memimpin ibu kota, siapa memimpin 170 atau 271 wilayah Indonesia itu, dia mesti dipilih oleh rakyat. Kan nggak bisa misalnya selama 2 tahun kekosongan itu orangnya ditunjuk, itu separuh tahun pemilu, 2,5 tahun itu separuh tahun pemilu tuh. Yang paling masuk akal adalah ya perpanjang aja mereka yang udah punya legitimasi, yaitu incumbent hari ini kan. Itu lebih masuk akal atau lebih masuk hukum. Secara legal dia punya legitimasi itu. Jadi, tapi kalau itu kita pakai akal sehat karena rancangan ini kan rancangan akal bulus, jadi kita paham lah. Dan apalagi kan kita juga mendengar itu setelah gagasan 3 periode kelihatannya mentah gitu, ada gagasan memperpanjang jabatan. Apa bedanya dengan cara tadi itu ya? Karena kan tadi Anda sebut basisnya dasarnya legitimasi. Saya juga bisa nggak membayangkan ini ada sampai 271 kepala daerah itu yang tidak punya basis legitimasi, tapi nanti ternyata mereka ini kalau saya baca-baca penjelasan dari Kemendagri, mereka punya kewenangan melakukan kewenangan yang sama dengan pejabat-pejabat yang terpilih dalam pemilu itu. Ya itu masalahnya kan dia harus meneruskan proyek dari gubernur sebelumnya, dari bupati sebelumnya kan nggak bisa dia cuma diangkat untuk diam di kantor, jangan lakukan apa-apa. Tapi yang diterangkan ke publik seolah-olah mereka ini nggak akan lakukan sesuatu sampai 2024. Lalu bagaimana mungkin pemerintahan selama 2,5 tahun nggak melakukan apa-apa? Jadi memang ini adalah upaya untuk ya menipu aja sebetulnya kan. Kan kita mau cari istilah yang seolah-olah rasional, ada referensi intelektual. Enggak, istilahnya menipu itu. Jadi kekuasaan ingin nipu rakyat. Nah saya usulkan supaya rakyat ajukan review aja, judicial review, tentang aturan ini kan bisa juga kan bahwa ini adalah aturan yang bertentangan dengan asas pemilihan kepala daerah, itu satu. Yang kedua, ini kepala-kepala daerah ini mesti juga mereka tersinggung sebab mereka harus mempertanggungjawabkan pada rakyat legitimasinya yang belum selesai gitu kan. Karena ada juga kepala daerah yang merasa oh kami dipilih kok, kenapa yang mengganti kami orang yang bukan dipilih. Bisa dijadikan semacam class action atau apa namanya community rights, the community of local government, bikin semacam upaya hukum bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk menolak akal-akalan kekuasaan pusat yang menghina legitimasi yang dia peroleh dari rakyat, yang sekaligus menghina rakyat daerah tuh. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi udah kalau akal-akalan ini meluas sementara kita lagi maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menentang 20%, ini bisa jadi situasi yang saling melengkapi gitu. Karena sekaligus kita menggugat sistem demokrasi kita tuh. Nggak ada demokrasi yang 2,5 tahun dari tahun pemilihnya itu pemimpinnya itu sekedar ditunjuk oleh presiden dan ditunjuk untuk kepentingan presiden pasti. Dan orang kan jadi teringat ya ketika waktu pilkada tahun 2020 di mana pada waktu itu anak dan menantu dari Presiden Jokowi berlaga, pada waktu itu dengan berbagai alasan pemerintah tetap melaksanakan pilkada walaupun pada waktu itu pandemi sedang tinggi-tingginya, dengan alasan pada waktu itu dengan terpilihnya kepala daerah yang definitif itu penanganan pandemi akan bisa jauh lebih efektif. Nah, kenapa logika yang sama kemudian jadi berbeda? Ya, karena yang bikin logikanya compang-camping, jadi bisa dia bikin beda-beda. Tapi sekali lagi ini soal public policy dan public ethics yang sama sekali bertentangan. Secara public policy itu kacau karena memberi hak pada seorang yang tidak dipilih untuk mengatur orang yang
berhak untuk menentukan sendiri. Jadi rakyat itu ditipu sebetulnya, itu satu. Yang kedua adalah etiknya itu betul-betul terbaca buruk. Kalau mau nipu ya yang canggih dikit lah. Karena itu kemudian orang bandingkan. Lo kemarin lu paksa anak menantu lu buat ikut pilkada dalam keadaan yang sama gentingnya. Kenapa sekarang lu batalin pilkada itu tuh? Jadi sekali lagi dengan mudah sudah kita lihat bahwa Indonesia ini compang-camping. Kecompang-campingan itu terjadi karena tidak ada semacam keinginan untuk memastikan bahwa bangsa ini bisa maju tuh. Yang hanya ingin dipastikan adalah supaya dinasti ini tetap berjalan beriring dengan oligarki yang sama tuh. Jadi kapan kita mau katakan bahwa kita negeri yang sudah pulih akal sehatnya? Nggak bisa dengan cara-cara semacam ini. Oke, saya kira dan itu semakin memang akal kelihatannya menjadi nggak penting lagi kok di bangsa ini. Kalau kita lihat kemarin ada ribut-ribut soal BRIN ini, Bung Rocky kan, dan saya baca ada yang menulis tadi itu BRIN tanpa brain, dan itulah hasilnya kemudian banyak sekali mereka ini diberhentikan. Dan yang agak saya miris ini adalah pernyataan dari dari Hasto yang menyatakan bahwa Ibu Megawati menganggap pemberhentian ratusan honorer lembaga Eijkman itu sebagai konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang, yakni dilebur lembaga-lembaga riset ini. Menurut saya kok gampang banget ya memberikan penjelasannya, seolah-olah oh ya selesai deh, memang undang-undangnya begitu ya mesti dilakukan seperti itu. Dan yang lebih ajaib lagi, sekjen partai ngomentarin kebijakan soal riset itu. Jadi langsung terlihat bahwa ambisi itu nggak bisa lagi mereka tahan. Hasto ya dia mesti bilang ya tanya aja lah pada pengamat, ngapain dia yang adalah sekjen bawahannya Ibu Mega, tentu bawahannya Ibu Mega akan memuji-muji Ibu Mega kan. Oh, lucu kan akalnya tuan. Jadi kedunguan-kedunguan semacam ini yang memperlihatkan bahwa ya namanya better no brain than no brain gitu. Jadinya kan bagi mereka. Padahal bagi kita sebetulnya better no brain than no brain itu dalam upaya untuk mengatakan bahwa brain itu adalah metodologi, brain itu adalah ideologi. Karena itu brain harus mendahului brain. Tapi yang terjadi yang udah bagaimana itu, otak yang nggak cukup disuruh mimpin lembaga yang betul-betul membutuhkan eksklusivisme di dalam berpikir. Jadi kalau segala konsekuensi, ya memang semuanya konsekuensi, dan semua itu adalah konsekuensi dari kedunguan. Ya. Dan ini kalau saya baca statement dari kepala badan BRIN ini, kelihatannya memang cocok nih. Kelihatannya dia cocoknya memang badan peneliti para politisi. Karena dia ini lagi heboh juga di media, disebutkan bahwa dia menyebutkan kepala BRIN ini bahwa politisi yang paling concern dengan riset dan sains itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian rame-rame gawat ini kata para pengamat, ini dia udah mulai sekarang kepala lembaga udah mulai main jilat sana jilat sini. Itu apa ya, itu disgusting gitu, menjijikkan bagi seorang intelektual mengucapkan hal yang dangkal begitu tuh. Jadi saya komentarnya begitu aja, menjijikkan. Oke, Bung Rocky, jadi sebelum kita berlanjut, ini akhir pekan, saya kira kalau kita ngomong menjijikkan ini akan mengganggu mood publik, itu mood, setidaknya mood viewer kita. Jadi saya kira kita mesti mengakhiri dengan kata-kata itu tadi. Oke, makasih Bung Rocky. Salam 0%. Ya, 0%. Better no brain than no brain. Lebih baik nggak ada brain daripada nggak ada otak.